Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asmita Khairiah Manurung, NIM 0601192021. Saya berasal dari Ilmu Perpustakaan 2. Nah, teman-teman, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 Tradisi Bercerita. Nah, sebelumnya kami mengambil tugas Tradisi Bercerita dengan tema storytelling dengan judul Kisah Asal Mula Danau Toba. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang antara lain saya sendiri Asmita Khairiah Manurung, yang kedua Nur Santri, yang ketiga Raini Ayu Pratiwi, yang keempat Inka Mutiara Rambe, yang kelima Junianti Munte, dan yang keenam Sri Ramadhani. Nah, langsung saja untuk mendengarkan cerita kisah asal mula Danau Toba akan dibacakan oleh pemateri pertama. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Santri dengan NIM 0601192029, program studi Ilmu Perpustakaan 2. Danau Toba adalah salah satu danau yang terkenal di Indonesia. Banyak sekali wisatawan dari dalam negeri maupun turis yang datang ke wilayah ini. Danau Toba terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera, dengan kira-kira panjang Danau Toba 100 km dengan lebar 30 km dengan kedalaman 505 meter. Nah, hal ini membuat Danau Toba menjadi danau terluas di Indonesia. Apakah kamu tertantang untuk berenang mengarungi danau ini? Nah, daripada hanya membayangkan betapa luasnya danau ini dan betapa besarnya danau ini, atau hanya membayangkan bagaimana rasanya untuk berenang mengarungi danau ini, kita cari tahu saja ya bagaimana legenda atau asal-usul dari danau ini. Selamat mendengarkan. Baiklah, terima kasih pemateri pertama. Untuk pembahasan kisah selanjutnya akan dibawa oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua, langsung saja saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Mutiara Rambe, NIM 0601193103. Saya berasal dari kelas Ilmu Perpustakaan 3. Kisah asal-usul Danau Toba dimulai oleh seorang petani muda yang bernama Toba. Laki-laki ini adalah petani yang rajin. Ia banyak menghabiskan waktunya di sawah. Terkadang ia juga suka pergi memancing ikan untuk dimakan atau dijual ke pasar. Lalu di suatu pagi, ia lebih memilih untuk pergi memancing ikan daripada pergi ke sawah. Saat Toba memancing, ia mendapatkan ikan mas yang ukurannya cukup besar, lebih besar dari ukuran ikan yang biasanya ia dapatkan. Setelah sampai rumah, Toba sangat terkejut karena ikan yang tadinya akan ia bersihkan dan potong berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan ini pun bercerita kepada Toba bahwa sebenarnya ia adalah seorang putri raja dan sekarang ia tengah dikutuk setelah ia bersih kepada Toba karena sudah menyelamatkannya. Sebagai rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba dengan syarat orang-orang tidak boleh tahu asal-usul keberadaannya. Baiklah, terima kasih pemateri kedua. Nah, untuk pembacaan kisah selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Langsung saja untuk pemateri pertiga, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini Ayu Pratiwi. Saya dari kelas IP 2. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Mereka berdua merasa senang menjadi orang tua. Mereka membesarkan Samosir dengan penuh kasih sayang. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat aktif dan bisa dibilang sedikit nakal. Samosir tidak pernah mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan saat ibunya memintanya untuk mengantarkan bekal sang ayah, ia sering menolak. Ia lebih memilih di rumah atau bermain. Ditambah lagi, Samosir memiliki nafsu makan yang sangat tinggi sehingga Toba harus bekerja lebih giat dan bekerja agar segala kebutuhan gizi Samosir dapat terpenuhi. Meski begitu, Toba dan istrinya tidak merasa keberatan dan tetap berusaha agar anaknya tidak kelaparan. Baiklah, terima kasih pemateri ketiga. Nah, untuk pembacaan kisah selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri keempat. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri keempat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junianti dengan NIM 0601193094. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 3. Lalu pada suatu hari, Samosir bersedia mengantarkan bekal ayahnya ke ladang setelah ia dibujuk dan dipaksa oleh ibunya. Dengan berat hati dan melawan rasa malasnya sekuat tenaga, Samosir pun berjalan ke ladang sambil membawa bekal ayahnya tersebut.
Namun setibanya di jalan, ia merasa lapar dan haus. Samosir pun membuka bekal ayahnya dan memakannya sedikit. Awalnya Samosir hanya memakan 1 gigit saja, tapi ia merasa lapar dan belum puas juga. Samosir pun membuka bekal ayahnya tersebut kembali dan memakan beberapa suap, hingga pada akhirnya hanya tersisa sedikit makanan dan minuman di bekal ayahnya tersebut. Di ladang, ayahnya sangat senang melihat anaknya dari kejauhan menghampirinya. Saat Samosir memberikan bekal itu pada ayahnya dan membukanya, raut wajah ayahnya tiba-tiba berubah menjadi kesal. "Kenapa makananku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan nada sedikit tinggi. Anaknya pun menjelaskan bahwa ia merasa lapar dan haus di tengah jalan tadi, dan seharusnya ayahnya tidak marah karena ia tetap menyisakan sedikit untuknya. Toba pun tidak bisa menahan amarahnya dan ia bahkan berkata kasar pada anaknya. "Anak kurang ajar, kamu tuh keturunan ikan." Samosir pun sangat terkejut dengan perkataan ayahnya dan merasa sakit hati. Samosir pun berlari menangis ke rumah. Baiklah, terima kasih pemateri keempat. Nah, untuk pembacaan kisah selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kelima. Nah, untuk pemateri kelima, saya persilakan untuk membaca kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani, NIM 0601193092 dari Ilmu Perpustakaan 3. Kemudian sang ibu berdiri sambil memegang tangan Samosir. Dalam hitungan detik, mereka sudah menghilang. Tiba-tiba ada sebuah keajaiban muncul dari bekas pijakan Samosir dan ibunya. Ada sebuah aliran air yang sangat deras hingga tidak bisa dibendung dari bekas pijakan kaki mereka berdua. Saking derasnya aliran air yang mengalir, desa itu pun lama-lama tenggelam akhirnya. Terbentuklah sebuah danau akibat hal ini. Danau ini dinamakan Danau Toba. Pulau-pulau kecil di tengahnya pun disebut Pulau Samosir untuk mengenang anak laki-laki ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri yang telah menjelaskan kisah asal mula Danau Toba hingga selesai. Nah, untuk selanjutnya ada amanat yang tersirat dari kisah asal mula Danau Toba yang akan dibacakan oleh Nur Santri. Nah, langsung saja kita simak apa amanat yang tersirat dari kisah asal mula Danau Toba. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, dari sudut pandang Samosir, kita tidak boleh menjadi orang yang tamak. Kita harus mengambil sesuatu yang sesuai dengan milik kita. Jangan sampai mengambil milik hak orang lain, karena tentunya orang lain tersebut akan marah dan emosi apabila barang yang mereka miliki kita ambil. Yang kedua, masih dalam sudut pandang Samosir, kita harus selalu patuh dan menuruti apa kata orang tua, selama hal tersebut masih baik. Jangan sampai menolak ataupun melawan mereka. Yang terakhir, bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini dari sudut pandang Toba. Meskipun dalam keadaan marah, emosi, ataupun kecewa, kita harus selalu menepati janji yang kita buat. Latih diri agar tidak terbawa emosi dan menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai sehingga mengetahui kisah asal mula Danau Toba dan amanat yang tersirat terkait kisah asal mula Danau Toba. Sampai jumpa lagi, terima kasih telah menyimak video dari kelompok 2 Tradisi Bercerita dengan tugas storytelling kisah asal mula Danau Toba. Saya Asmita Khairiah Manurung, selaku moderator dari kelompok 2, pamit undur diri dan banyak terima kasih kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.